Selamat malam anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di masa pandemi corona ini, hampir seluruh siswa se-Indonesia itu mengadakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, untuk mempermudah kalian dalam belajar, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang parwa-parwa di dalam Mahabharata. Nah, agar pembelajaran kita tidak monoton, maka di sini Ibu mencoba membuat PowerPoint tentang parwa-parwa di dalam Mahabharata. Baiklah, silakan kalian simak baik-baik. Nah, dalam pembelajaran ini, ada pun kompetensi dasar yang ingin Ibu capai bersama kalian, yaitu yang pertama, menghayati cerita Mahabharata sebagai tuntunan hidup. Yang kedua, disiplin dalam menghayati kitab Mahabharata sebagai tuntunan hidup. Yang ketiga, menguraikan isi parwa-parwa di dalam kitab Mahabharata. Yang ketiga, menyajikan cerita singkat parwa-parwa di dalam Mahabharata. Nah, selain kompetensi dasar yang ingin Ibu capai bersama kalian, kita dalam pembelajaran ini juga ingin mencapai IPK, yaitu indikator, yaitu berupa menghayati bagian-bagian Asta Dasaparwa, menghayati cerita-cerita di dalam kitab Mahabharata, kemudian santun dalam menyajikan Asta Dasaparwa, dan menunjukkan sikap percaya diri di dalam menceritakan parwa-parwa di dalam Mahabharata. Nah, di sini juga kita akan melakukan atau dalam kegiatan belajar kita, anak-anak itu akan Ibu tuntut untuk mampu menjelaskan bagian-bagian Asta Dasaparwa, menguraikan cerita singkat parwa-parwa di dalam Mahabharata, menyajikan bagian-bagian Asta Dasaparwa, dan menceritakan isi masing-masing daripada parwa di dalam Mahabharata. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat memiliki pengetahuan dan menjelaskan parwa-parwa dalam Mahabharata. Kemudian, menyajikan cerita-cerita di dalam Mahabharata dengan tepat dan benar, memiliki sikap yang santun, percaya diri, dan menghayati parwa-parwa di dalam kitab Mahabharata. Nah, di sini kita akan bahas pengertian Mahabharata. Nah, Mahabharata secara singkat menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka, 100 Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Puncaknya adalah Perang Baratayuda di Kurukshetra, dan pertempuran tersebut berlangsung selama 18 hari. Adapun bagian-bagian dari Mahabharata, yang pertama Adiparwa, kemudian Sabaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Sautikaparwa, Sertiparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedikaparwa, Asrama Parwa, Mausala Parwa, Mahapratasmika Parwa, dan yang terakhir Parwa ke-18 adalah Swarga Rohana Parwa. Nah, adapun isi singkat dari masing-masing bagian dari Asta Dasaparwa. Yang pertama, Parwa pertama yaitu Adiparwa. Di dalam Adiparwa memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kurawa dan Pandawa, kelahiran, watak, dan sikap Dresta-rasta dan Pandu, juga anak-anak mereka. Timbullah pemusnahan dan pertentangan di antara saudara-saudara sepupu, yaitu Kaurawa dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Drupadi, putri kerajaan Pancala, dalam suatu sayembara. Parwa yang kedua yaitu Sabaparwa. Nah, pada Sabaparwa dilukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kaurawa dan Pandawa. Kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pembuangan Pandawa ke hutan. Parwa yang ketiga dalam Mahabharata yaitu Wanaparwa. Di dalam Wanaparwa menceritakan
kehidupan Pandawa dalam pengembaraan di hutan Kamyaka. Nah, pada buku ini tertulis panjang, antara lain memuat episode kisah Nala dan Damayanti dan pokok-pokok cerita Ramayana. Parwa keempat dari Mahabharata adalah Wirata Parwa. Nah, pada Wirata Parwa ini mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamarannya selama 1 tahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 masa pembuangan mereka. Kemudian Udyoga Parwa. Dalam Udyoga Parwa memuat usaha dan persiapan Kaurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di lapangan Kurukshetra. Kemudian Bhisma Parwa. Di dalam Bhisma Parwa menggambarkan bagaimana bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Selanjutnya adalah Drona Parwa. Pada buku Drona Parwa ini menceritakan berbagai pertempuran, strategi, dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Kaurawa di dalam pimpinan Mahasenapati Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Karna Parwa. Pada Karna Parwa menceritakan peperangan di medan Kurukshetra karena menjadi senapati bala tentara Kaurawa sampai akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna. Salya Parwa. Di dalam Salya Parwa menceritakan bagaimana Salya sebagai senapati bala tentara Kaurawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur. Sauptika Parwa. Pada Sauptika Parwa menceritakan atau menggambarkan waktu malam hari, bala tentara atau 3 kesatria dari Kaurawa menyerbu dan membakar perkemahan Pandawa di malam hari sehingga menyebabkan semua putra dari Panca Pandawa meninggal dunia. Sresti Parwa. Pada Sresti Parwa menceritakan tentang banyaknya janda-janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permaisuri Raja Drestarasta, berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. Santi Parwa. Dalam Santi Parwa berisi ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada satria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Anusasana Parwa berisi lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke Swargaloka. Aswamedika Parwa menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Mahadiraja. Asrama Parwa menampilkan kisah semadi Raja Drestarasta, Dewi Gandari dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. Mausala Parwa. Dalam Mausala Parwa menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. Mahaprastanika Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. Dan Parwa yang ke-18 yaitu Swarga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa beserta Dewi Drupadi sampai di pintu gerbang surga dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga. Nah, anak-anak, demikianlah pengertian bagian-bagian dan isi cerita dari bagian Mahabharata. Om Santi 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 Om.